Memasuki bulan Ramadan, intensitas tawuran justru semakin marak. Tentu saja aksi tawuran ini meresahkan warga dan diharapkan pengamanan ekstra dilakukan saat bulan Ramadan. Momen Ramadan harusnya diisi dengan kegiatan positif. Namun sayangnya, sebagian remaja yang tidak melakukan kegiatan keagamaan yang sedang berkelompok dan mudah terpengaruh akan hasutan negatif bisa dengan mudah saling serang dengan kelompok lawan. Hampir saja setiap hari informasi aktivitas tawuran selalu menghiasi layar kaca dan media online di bulan Ramadan. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, kelompok remaja asal Kampung Jati Asih dan Kampung Jeger, Cikunir ditangkap polisi usai terlibat tawuran perang sarung yang sarungnya diisi dengan batu dan kayu saat menjelang sahur. Aksi tawuran membuat warga sekitar yang sedang mempersiapkan sahur ketakutan. Sementara di kawasan Tangerang, tawuran remaja juga terjadi mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sekelompok pemuda terlibat tawuran menjelang sahur di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran awalnya menggunakan sarung, lalu meluas dengan menggunakan tangan kosong hingga senjata tajam. Aktivitas tawuran dilakukan saat malam hari hingga subuh. Namun aktivitas ini seperti menjadi kebiasaan, sehingga aksi tawuran menjadi permasalahan sosial yang tak kunjung tuntas. Diperlukan pengurus wilayah yang bertindak keras dan tegas membawa pelaku tawuran ke pihak polisi hingga ada efek jera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lantas apa yang membuat tawuran dan juga kejahatan jalanan ini justru makin marak di bulan suci Ramadan? Sudah bergabung bersama kami pemirsa, Yuwanita Aprilandini, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Mbak Yuwanita, ini apa sih yang membuat sebenarnya tawuran ini semakin marak di jalanan justru pada saat bulan Ramadan? Ya, selamat siang. Jadi memang makna dari Ramadan itu sendiri sebenarnya bermakna spiritual ya. Dia bisa untuk fokus kita beribadah dan juga menahan hawa nafsu. Tapi di sisi lain karena Ramadan itu tiap tahun kita lalui, kita lakukan, jadi dianggap menjadi rutinitas. Nah, ketika Ramadan itu menjadi rutinitas, ya dia tidak lagi bermakna spiritual, ya sehingga, penyimpangan perilaku, kekerasan dan juga perilaku pelanggaran itu tetap akan terjadi. Ya, apalagi ini pelakunya saya lihat kebanyakan usia remaja ya, seperti itu. Oke. Mbak Yuwanita, apa sih yang menjadi faktor anak remaja ini banyak sekali yang terlibat tawuran, melakukan aksi kriminalitas, mengingat usianya yang sangat muda, dibutuhkan mental yang cukup luar biasa berani untuk melakukan aksi kriminalitas untuk usia di bawah umur ini. Apa faktornya, Mbak? Ya, jadi range usianya kan saya lihat remaja tuh setidaknya 13 ya sampai 17 tahun gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya fase pencarian jati diri dan identitas ya kalau kita bisa lihat ya di fase transisi ini. Nah, di fase ini peran peer group atau kelompok bermain ini penting dibanding keluarga karena mereka menganggap bahwa lebih dekat dengan teman sebaya, teman sepermainan dibanding keluarga. Nah, oleh karena itu kalau remaja ini salah gaul gitu ya, misalnya ketika sahur gitu ya atau ketika buka puasa justru diajak untuk melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran, mereka akan ikut karena salah satu aktualisasi diri remaja di masa labil ini adalah melalui peer groupnya, karena ini kan selalu berkerumun, bergeng, berkelompok gitu ya peristiwa-peristiwa ini, Mbak. Artinya hal ini bisa dicegah jika remaja ini keluar dari peer groupnya yang berdampak negatif, Mbak. Ataukah ada cara lain agar anak-anak remaja ini masing-masing secara individu tidak terlibat dalam tawuran? Oke, jadi faktor pertama itu memang pengawasan keluarga terhadap remaja ini. Siapa sih temennya? Ya siapa peer groupnya? Nah, setelah sahur atau menuju buka puasa, dia kumpul sama siapa? Gitu. Nah, ini memang pertama kali keluarga dalam konteks ini orang tua ya. Nah, kemudian memang kegiatan-kegiatan positif di bulan Ramadan ini sebenarnya banyak untuk remaja, daripada menjelang sahur itu tawuran gitu ya, bawa-bawa celurit ya, kemudian berkelompok nggak jelas. Nah, ini kan dia bisa melakukan kegiatan positif, menggalakkan kembali sih sebenarnya kita sudah punya misalnya remaja masjid atau ormas-ormas keagamaan yang menyediakan kegiatan-kegiatan yang lebih positif.
Oke, tapi Mbak Yuanita, ini ada mungkin geng remaja yang ketika dia tawuran lalu ketika dia ditangkap dia merasa bangga. Nah, adakah pendekatan tertentu yang bisa dilakukan selain mungkin polisi merazia setiap sahur? Adakah pendekatan-pendekatan khusus ke remaja yang lagi cari jati diri? Oke, jadi kalau di kepolisian memang harus dilihat ya skala waktu terjadinya pelanggaran yang tertinggi. Memang saya lihat 2 waktu itu, Mbak, menuju buka puasa dan juga sahur menuju azan subuh. Nah, di situ memang tempat-tempat yang rawan kalau bahas kepolisiannya itu harus ada patroli. Ya, jadi kan polisi ini udah tahu nih ada patroli. Walaupun tawuran itu belum terjadi, tapi kalau sudah terlihat indikasi bergerombol, walaupun simbolnya tuh pakai sarung, tapi kan tadi sarung malah menariknya malah menjadi salah satu alat tawuran ya. Betul. Ini luar biasa ini ya. Nah, jadi ya setidaknya kalau ada polisi kan dia melihat agak takut atau agak ada pengereman gitu dari dalam dirinya gitu, dan juga kelompoknya kalau ingin berbuat pelanggaran seperti itu. Baik, baik. Lalu ini tadi mungkin memang peran orang tua saat ini dibilang lebih sedikit, lebih penting, lebih banyak peran peer. Tapi bagaimana orang tua ini juga bisa mengarahkan anaknya agar juga memilih peer-peer yang dampaknya positif dan juga sehingga tidak ikut tawuran anak-anak remaja ini, Mbak? Ya, jadi mengarahkan ya tadi kegiatan positif. Setahu saya sih di setiap masjid pasti ada kegiatan buka puasa atau sahur bersama. Itu kan lebih positif ya di masjid. Tadarus bersama atau misalnya kepanitiaan ya selama bulan Ramadan bersama, itu isinya juga usia 13 sampai 17 tahun, remaja yang juga sedang mencari jati diri gitu atau identitas, tapi dia bisa nggak di jalanan gitu loh ya. Dia bisa ke tempat-tempat peribadatan, dan ini mungkin fokusnya kepada orang tua gitu. Jadi harus benar-benar tahu anaknya ini kalau mau buka puasa dan menjelang sahur ya. Nah, ini di mana gitu. Kalau memang tidak bisa dikontrol ya lebih baik di rumah. Oke. Seperti itu. Baik, Mbak Yonita, apakah maraknya tawuran di kalangan remaja ini juga dipengaruhi oleh peran dunia pendidikan ataupun juga sekolah yang sedikit menjauh dari anak-anak karena faktor pandemi, mereka harus belajar secara daring sehingga pengawasan guru dan sekolah juga berkurang? Oke, memang pandemi COVID ini membuat ya metode pembelajaran yang tatap muka menjadi daring ya atau di rumah gitu. Kontrol guru itu kalau dulu ya, kalau misalnya sebelum COVID kan kita ke sekolah terus ada tarawih bersama, ditanda tangan, guru agama mengontrol gitu ya. Kalau sekarang kan tidak lagi gitu ya, semua serba setor diupload melalui video kadang-kadang kegiatan-kegiatan di rumah. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol apakah benar-benar dilakukan ya, gitu. Namanya juga proses perekaman, itu tidak langsung terlihat. Ya memang ini ada peran yang hilang pengawasan ya dari guru dan sekolah. Baik. Ya di era pandemi ini. Baik, kita harapkan semoga memang tidak hanya keluarga tapi juga polisi bisa berpatroli untuk melihat hal ini sehingga tidak terjadi lagi tawuran di kalangan remaja. Terima kasih Mbak Yuanita telah bergabung bersama kami.